Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Kali ini saya akan membahas perni edisi lagi, yaitu pulpen dari Fisher Space Pen. Teman-teman yang penggiat EDC mesti sudah cukup akrab, familiar dengan merek ini ya. Cuman kalau saya sendiri ini Fisher Space Pen pertama saya, bukan yang paling terkenal, juga bukan flagshipnya mereka, ini justru yang termasuk paling murahnya, yaitu seri, kalau di sini kita bisa lihat, coba ini seri yang Cap-O-Matic yang M4 Raw. Jadi dia retractable pen, jadi pen ceklik yang bahannya finishing luarnya tuh adalah kuningan mentah. Desain kotaknya seperti ini, ada gambar roket di depan, apa nih, gambar roket Saturn kalau nggak salah mungkin ya. Terus di bagian samping bisa nulis di segala macam sudut, bahkan dari bawah. Jadi yang paling khas dari semua seri Fisher Space Pen itu adalah di refillnya. Jadi dia emang dirancang bertekanan, jadi ada tekanan gas di dalam yang bikin tintanya itu mau posisi miring ke atas ke bawah tetap bisa nulis. Beda sama tinta yang biasa yang kalau miring ke bawah dia nulis, kalau ke atas dia malah nggak bisa nulis. Kalau ini dia ada tekanan gasnya di sini, di belakang ada penutupnya, dan di depannya katanya sih ujungnya tungsten ekstra keras, jadinya awet sekali, dan tintanya katanya 3 kali lebih hemat, bukan hemat sih, lebih bisa nulis lebih banyak 3 kali daripada tinta biasa. Seperti itu. Kemudian dia bisa menulis di banyak permukaan, bahkan di dalam air. Kelihatan nggak ya di sini tulisannya? Di dalam air bisa suhu minus 35 derajat Celcius sampai 121 derajat Celcius. Jadi sambil digodok mau nulis monggo, sambil di dalam kulkas, bukan di Indonesia sih kulkas ya, tapi di luar negeri memang suhunya bisa sampai segitu, dia masih bisa nulis itu. Jadi emang katanya memang ini dibawa pilot untuk ke luar angkasa, yang seri flagshipnya yang dulu AG7 kalau nggak salah. Dan kenapa di sana, kan di sana emang di luar angkasa nggak ada gravitasi, suhunya kadang ekstrim juga. Cuman ada anekdot kenapa nggak pakai pensil. Nah, saya baca-baca emang sih paling mudah nulis dimanapun posisi kan pensil ya. Cuman kan pensil grafit itu konduktor juga, jadi waktu nulis bisa rontok, kemungkinan masuk ke komponen pesawat luar angkasa bikin korslet. Jadi ya argumen itu bisa dipatahkan. Nah, oke, kita kembali ke pulpennya aja, karena itu yang lebih penting kan buat nulis. Ada 3 macam apa ya, menurut 3 beberapa macam sih, cuman saya yang paling murahnya ini jadi Space Pen yang Cap-O-Matic. Jadi kliki ya, ini udah kelihatan agak terpatina karena kepegang tangan, karena dia kan bahannya kuningan ya, jadi kuningan bersentuhan dengan keringat, bersentuhan dengan udara, teroksidasi, dia bikin ya kayak barang antik. Baunya pun khas, ada bau-bau kuningan tembaga gitu, karena ada tembaganya. Dan katanya karena ya ini karena kuningan juga ada fitur antimikrobial, karena kan tembaga secara alami bisa membunuh bakteri. Cuman ya buat pulpen yang dipakai sendiri nggak terlalu masalah. Ini di sini ada tulisannya tadi, ini dibuat dari material yang unfinished brass kuningan, jadinya sepanjang seiring waktu dia bakal terpatina, yang bikinnya keren sih. Seperti itu, bungkusnya simple aja seperti ini. Kita sekarang ke bolpennya. Ini bolpennya termasuk yang gimana ya, kalau untuk harga dia oke kalau buat saya, makanya saya berani coba ini karena harganya di rentang 300-an. Kalau di luar sih $25 sampai $30-an. Jadi bisa dibilang ini entry level lah, tapi yang dapat material yang oke. Untuk Fisher Space Pen yang refillnya standar sama kayak semua Fisher Space Pen, bertekanan di serinya. Ini yang medium bawaannya selalu. Ada 3 macam ukuran refill ya, jadi fine, medium, sama bold. Sempat penasaran bold, cuman baca-baca katanya malah yang bold lebih kurang lebih dragging daripada yang
mediumnya, jadi ya saya nyoba yang medium dulu bawaannya. Dan saya suka ini klipnya, dia modelnya kan menyatu, nggak kayak yang bulat ya, versi yang bulat itu kan dia klipnya lepasan. Keren sih, cuman sekali lagi karena selain harganya, untuk mencoba pertama kali lebih aman ini. Terus klipnya dia bisa lepas. Kalau tanpa klip ya harus bawanya, nggak, kalau dikantongi resiko hilang. Padahal saya seringnya bawa, kadang dikantongi, kadang masuk dalam pouch atau nempel di notebook seperti ini. Terus untuk ergonominya, dia ini mirip sekali sama Parker Jotter. Panjangnya hampir sama, mungkin Parker Jotter lebih pendek sedikit. Klipnya juga mirip, cuman ini nonjol dan suaranya lebih keras yang punya Parker tuh. Tak, kalau ini kan agak pelan, tapi selebihnya hampir sama. Jadi untuk masuknya juga masuk di sini cukup, yang ini pun cukup sama, hampir sama persis mungkin malahan. Seperti itu. Dan untuk menulisnya, coba ya saya bandingkan. Oh ya, dibandingkan sama bolpen Pilot G2, jelas lebih panjang Pilot G2. Jadi kalau untuk teman-teman yang pakai pouchnya agak pendek, kebetulan yang Maxpedition Micro ini ukurannya agak panjang, jadi bisa memfasilitasi semua ukuran pulpen ya. Misalkan teman-teman pakai pouchnya agak pendek, ini masih bisa masuk. Terus apalagi seri-serinya tadi sudah ya, Bullet sama AG7, ada CH4 juga. Jadi dipakai untuk astronot aslinya, cuman yang seri ini katanya lebih ke untuk korporat atau orang lapangan lah sebenarnya. Jadi tentara, law enforcement, polisi segala macam di luaran sana lebih memilih ini karena tutupnya kan tidak dilepas, jadi one hand lah, langsung jadi keluar dari kantong, pencet langsung bisa untuk menulis. Dan itu juga yang pertimbangan salah satunya buat saya, karena saya suka hilang tutup. Jadi yang tinggal pencet pakai gini aja lebih menyenangkan. Seperti itu untuk perasaan nulisnya ya. Feel nulis, coba kita nulis, ini buku tulis biasa daily. Ini refill jotter. Aslinya yang ini, kalau yang saya masukkan di dalam ini gel buatan dari Xiaomi. Coba yang jotter seperti ini, bisa fokus enggak ya? Nah, kalau ini bawaan dari Xiaomi gel, dia jotter gel Xiaomi. Oke. Kemudian ini gel dari Pilot G2, hitam sekali, jelas, enak sekali buat nulis. Ini termasuk pulpen yang paling enak buat nulis menurut saya. Ini Zebra yang GB apa ya, yang juga gel, ini juga enak. Zebra gel. Nah, kalau yang ini kita coba nulis, saya sempat ragu, katanya susah untuk ditulis, kurang nyaman. Coba kita Fisher ya, Fisher Space Pen Cap O-Matic. Enak loh ternyata buat nulis, beneran. Ini buat nulis rasanya memang hitamnya nggak sampai kayak jotter yang gel dari Xiaomi, bolpen gel, tapi untuk tulisan hampir sama kayak bawaannya jotter deh. Coba ya, oh lebih hitam malahan, bisa kelihatan nggak? Coba kita minggirin, kita bandingkan sama bawaan jotter ini yang sudah hybrid ya. Coba kelihatan ya, dia lebih pekat daripada jotter, lebih hitam, dan rasanya hampir sama, flow-nya hampir sama, lebih empuk malah rasanya daripada yang jotter. Jadi oke banget ternyata buat nulis. Dan beratnya, ini raw brush ya, cuman saya kira bakal berat sekali, ternyata enggak ya. Dia beratnya sedikit lebih berat daripada jotter yang plastik. Cuman saya nggak tahu, nggak punya jotter yang full stainless,
cuman oke, ini buat dibawa. Kalau saya biasa kadang masuk ke notebook ini, cuman klipnya agak dicongkel dikit. Oke, jadi bisa ini atau masuk dalam pouch. Masuk pouch gini juga oke banget. Cuman klipnya nggak bisa ke sini, kita ke belakangnya saja. Nah, seperti itu. Oke sekali. Buat harian cocok, nggak usah khawatir yang katanya tintanya awet sekali. Nanti kita coba, ini baru beberapa hari saya pakai juga, jadi belum tahu. Oke, seperti itu aja dulu gambaran dari Fisher Space Pen Cap-O-Matic yang raw brush. Nanti kalau ada seri-seri lain atau ada pembanding yang lain, saya coba review juga. Ini recommended ya kalau buat saya, kecuali teman-teman yang nggak suka bau uang kuno, karena ini jelas baunya nggak kecium sih, cuman kalau didekatkan dan di tangan dia nempel baunya. Bisa milih yang finishingnya lain atau yang seri yang di coating ada matte black juga ada, yang lacquer brush itu lebih nggak bau juga. Ya seperti itu, semoga bermanfaat. Monggo ditunggu review-review pernik-pernik edisi lainnya, dan jangan lupa like, subscribe ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.